Kita live menyapa saja. Ini live tanggal 16 Februari. Beberapa hari nggak bisa live karena live yang terakhir tuh lagi bacot gitu ya. Tiba-tiba sama TikTok diblokir selama 1 minggu ya. TikTok ini memang agak lebay ya. Jadi kalau live itu kemudian ada yang komplain sedikit itu langsung dihentikan, kemudian dihukum 1 minggu udah nggak bisa live ya. Jadi saya kalau ngomong di TikTok ini agak harus berhati-hati gitu loh. Padahal kan saya itu orangnya kan ODGJ ya. Saya sebagai seorang ODGJ ya, kalau ngomong tuh nggak bisa basa-basi teman-teman ya. Jadi ngomong tuh tidak bisa memilih kata yang aman supaya nggak diblokir, itu nggak bisa. Karena saya seorang ODGJ. ODGJ, Mbak Maya tahu nggak ODGJ apa? Ada juga Mas Dayat, ada Maya Cinta, ada Dayat sudah bergabung, ada juga Aji Fudin, ada Dwi Tempe, ada Daniel Eka, Barokah Jaya. Oke, kita sapa dulu yang dari atas ya. Jadi saya sebagai seorang ODGJ, O orang, D dengan G gagasan, J jujur ya. Saya sebagai orang dengan gagasan-gagasan yang jujur alias ODGJ ya. Itu kalau ngomong nggak bisa basa-basi teman-teman ya. Saya itu kalau ngomong kadang belak-belakan, blokosuto apa adanya tanpa teding aling-alingnya. Sehingga banyak sekali orang yang kadang tersinggung atau menganggap saya itu nggak sensitif, kemudian nggak ya begitulah. Kalau ngomong nggak sensitif kata-katanya, saya ngomong apa adanya ya. Dan saya juga tidak ragu-ragu menyampaikan kebobroan diri saya sendiri ya, sehingga kadang orang kaget-kaget gitu ya. Kalau belum tahu aslinya saya, orang belum tahu aslinya saya, setelah tak kasih tahu bisa muntah-muntah nanti. Ya. Saya ini bukan orang baik teman-teman, saya bukan orang suci, bukan orang baik, saya ini pendosa. Kalau teman-teman pernah tahu ada di Ten Commandments, 10 perintah Allah yang ada di kitab Taurat Musa ya, konon diturunkan di Bukit Tursina kepada Nabi Musa. Ada hukum pertama sampai hukum ke-10. Itu semuanya pernah saya langgar. Saya pernah membunuh, beneran membunuh ya. Kalau di Alkitab Yesus berkata barang siapa membenci itu sudah sama dengan membunuh. Jadi membenci aja itu sudah sama dengan membunuh. Nah kalau saya namanya membenci orang itu mungkin sudah ratusan, ribuan, bahkan jutaan kali ya. Tetapi saya betul-betul pernah membunuh secara fisik ya, 2 pernah saya bunuh. Yang satu mati, yang satu enggak. Kalau mencuri, mencuri apa? Mencuri waktu, mencuri kesempatan, mencuri cinta, mencuri apa? Saya dulu pernah kerja sudah lama banget itu ya, tahun berapa ya, 2000 berapa ya. Awal-awal ada internet ya, saya bisa mindahin uang dari rekening, dulu ada rekening elektronik ya, saya pindahin ke rekening saya gitu. Kemudian saya juga sering mencuri waktu ya. Apa lagi? Apa? Anda sebutkan daftar dosa yang ada di 10 perintah Allah. Semua pernah saya langgar. Ya, apa? Mengingini istri orang, sering. Ya, di 10 perintah. Jangan mengingini istri sesamamu, sering. Saya itu sebagai seorang yang matanya ada keranjangnya, alias mata keranjang. Nah, ya. Oke, teman-teman, sekali lagi kita sapa dulu ya. Sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan bahwa saya adalah seorang ODGJ ya. Jadi orang dengan gagasan-gagasan jujur ya. Saya akan ngomong blokosuto apa adanya ya. Jadi tidak ada tedeng aling-aling. Nah, terutama ketika saya membicarakan tentang diri saya sendiri ya, yang bagi beberapa orang mungkin dianggap tabu untuk dibicarakan, tapi bagi saya enggak. Saya bisa mengungkapkan semua kejahatan, dosa, segala kesalahan yang pernah saya lakukan tanpa rasa malu ya. Ya kadang-kadang malu juga sih. Tapi kemaluan saya nggak terlalu besar ya. Kemaluan saya itu kecil ya. Belum ke Maerok, jadi kemaluannya kecil ya. Kalau sudah ke Maerok kan kemaluannya jadi besar. Nah karena kemaluan saya nggak terlalu gede ya, sehingga saya bisa menyampaikan kebobroan diri saya apa adanya.
Coba Anda sebutkan daftar dosa yang ada di 10 perintah Allah. Semua pernah saya lakukan. Jangan mengingini milik sesamamu, apa, rumah, mobil, motor, apalagi harta, anak, suami, istri. Loh, saya cowok mengingini suami orang. Ih, enggak deh, please deh. Gue mah cowok normal. Ih. Ya teman-teman ya. Jadi semua daftar dosa, kalau Anda buka di 10 perintah Allah, ada daftar dosa yang dilarang oleh Tuhan. Itu pernah saya langgar semua, ya. Jadi kalau Anda sebut dosa yang apa macam-macam dosa itu pernah saya lakukan semua. Ntar kita sapa dulu. Tadi ada Maya Cinta, sudah Maya Cinta nih. User 1612112116, panjang banget ya. Dian Pratama, oke, terima kasih sudah bergabung. Ada juga Lam GHFR. Ini kalau orang bikin akun namanya dibikin pakai angka, pakai huruf-huruf sulit nih, gimana sih maksudnya? Bacanya, yang baca biar bingung gitu ya. Bagus. Sip. Kemudian ada juga Hori Willy 90. Pramudial Black. Ada juga Aminah Aslantis. Ada Basuki 1590. Ada Dul. Ada Yuliana. Fotonya cantik nih Yuliana. Nah, kalau di fotonya cantik sih, nggak tahu aslinya ya. Sebagai seorang laki-laki yang matanya ada keranjangnya, ya saya suka cewek cantik gitu loh. Ada juga Begal. Ada Yu ini cewek apa cowok? Ada Akwal Bravo. Ada Maya Cinta lagi ngasih komentar. Sampurasun abangku. Ya abangku, emang kapan aku nikah sama mbakmu? Maya Cinta, kamu jangan sembarangan manggil aku abang ya. Abang none. Oh, kalau abang itu abang sama none ya. None apa none? Non. Mbak gitu ya. Kamu enak aja manggil aku abang. Emang kapan aku nikah sama kakakmu? Sehat selalu ya bang. Hadir bang di tempat kerja bang. Tempat kerja. Apain kerja? Ya. Hidup itu bukan untuk kerja mbak. Tujuan hidup itu adalah untuk mensyukuri dan menikmati kehidupan. Nah, bentuknya bisa macam-macam ya. Ya, jadi mau Anda oke, boleh disebut bekerja ya, tapi harus sesuai dengan hobi. Ya, misalkan hobinya melayani, ya kerja jadi pelayan. Itu namanya bukan kerja, tapi mensyukuri dan menikmati hobi, tapi mendapat bonus, dapat uang saku gitu ya, akhir bulan dapat gaji gitu ya. Kemudian yang hobinya otomotif, atau misalkan yang hobinya musik, yang hobinya politik ya, kemudian jadi tokoh politik begitu ya. Artinya apapun pekerjaan kita sebenarnya jangan dirasakan sebagai kerja. Ya, tapi dirasakan sebagai mensyukuri dan menikmati hidup. Ya, jadi yang suka masak, ya karena hobinya masak, ya mensyukuri dan menikmati hidupnya dengan cara masak. Nah, kemudian ikut atau melayani orang, masakin banyak orang. Ya, disebutnya chef alias chef ya. Akhir bulan atau di waktu-waktu tertentu mendapat uang saku. Loh, kan asik kan? Jadi hidupnya kalau konsepnya jangan kerja, Mbak, ya. Jangan kerja, tapi mensyukuri dan menikmati hidup. Kalau kerja itu kayaknya beban gitu lah. Ya. Kerja itu kesannya beban. Tapi kalau mensyukuri dan menikmati hidup, ya bentuknya seperti apa saja. Ya, tentara, polisi, kalau betul-betul menikmati profesinya, hakim, jaksa, itu betul-betul menikmati, itu rasanya nggak kerja. Nah, itu jadi asik ya. Hidup itu jadi penuh syukur. Bersyukur. Dokter misalkan. Pekerjaannya apa? Dokter ya. Kan kurang sip ya udah. Mensyukuri dan menikmati hidupnya apa? Jadi dokter. Nah, kan asik ya. Oke, kita sapa lagi, ada Endang Anwar 69. Endang Anwar 69 wherever you are. Also Harrison SBY. Ada juga Itox Garudanet IY. Ada Dewosok Dayat. Maya Cinta ini kok bolak-balik muncul sih.
Sore Bang Donald ya, selamat sore Mas Bro Aji Fudin. Sedikit dari yang sedikit, yang berani jujur, yang nyakitin buat yang merasa benar. Gimana maksudnya nih Mbak Maya Cinta? Kalimatnya loh, narasinya ada sedikit dari yang sedikit, yang berani jujur, yang nyakitiin buat yang merasa benar. Kurang jelas ya, giji. Gak jelas nih kalimat apa maksudnya nih. Sedikit dari yang sedikit, yang berani jujur. Mungkin maksudnya orang yang berani jujur itu sedikit, yang nyakitin buat yang merasa benar. Ini gimana maksudnya? Yang nyakitin buat yang merasa benar. Terus ketawa lagi emotnya. Gak ngerti aku. Tapi terima kasih buat siapapun yang sudah pay attention dan juga ngetik komentar ya. Saya menghargai tangan Anda mengetik komentar. Siapapun Anda, sahabat-sahabat, siapapun Anda dimanapun berada, Anda itu spesial. Sama seperti saya ya. Kita ini spesial, kita satu-satunya. Anda satu-satunya, saya juga satu-satunya. Contoh, saya pakai pinjam namanya. Ada Mas Meditu misalnya. Meditu sudah bergabung. Medi ya. Orang namanya Medi. Saya di SMP, SMA ada teman juga namanya Medi ya. Orang namanya Medi di dunia ini ada banyak sahabat-sahabat ya. Sebelum Medi itu yang bergabung ini di live sekarang, Medi yang bergabung ini, sebelum Anda lahir di muka bumi ini, sebelum Anda dihadirkan oleh semesta ya, ada ribuan bahkan jutaan orang dikasih nama Medi. Dan setelah Anda lahir juga ada banyak Medi yang lain ya. Jadi nama Medi itu cukup pasaran. Tetapi sahabat-sahabat, Medi yang sekarang lagi bergabung, Meditu atas nama Meditu dia, Mas Bro atau Bapak atau Kak atau adik Meditu ya, Anda adalah sosok yang satu-satunya. Sebelum Anda lahir tidak pernah ada manusia yang sama persis seperti Anda, dan sesudah Anda lahir tidak ada lagi yang sama persis dengan Anda, meskipun namanya sama ya. Artinya Anda sangat spesial. Siapapun Anda itu just the only one ya, satu-satunya di muka bumi ini. Oke, saya pinjam lagi nama Ui, ada orang namanya Ui, ada juga Uri, Aji Fudin ya, Mas Aji ya. Aji ini banyak orang namanya Aji Fudin ya. Orang namanya Aji itu ada banyak, tapi Mas Aji Fudin ya yang sekarang bergabung live, Anda itu satu-satunya. Anda tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena setiap dari kita itu unik teman-teman. Setiap dari kita itu sekarang kita menjadi manusia ini mengalami perjalanan yang panjang ya, jangankan kita. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Ini gadget Android apa nih mereknya, Oppo ya. Ini barang ini aja, atau ini kacamata saya ini. Kacamata ini aja ini mengalami proses yang panjang dan melibatkan banyak orang sampai dia menjadi benda ini. Ada plastik ya, biji plastiknya diambil oleh tangan-tangan manusia, dibawa ke pabrik, ditempa sampai jadi plastik. Kemudian ini ada kaca, biji kacanya, dan ini ada murmurnya, ada baut-bautnya. Ini semua melibatkan banyak tangan dan banyak pihak. Sampai kemudian dikirim dari kota ini ke kota ini sampai ke suatu kota di Surabaya, kemudian dibeli sama ibu saya, dikasihkan ke saya pakai celing. Artinya benda ini mengalami perjalanan panjang ya. Atau saya kasih contoh sebelum ke diri kita ya. Setiap hari Anda makan nasi atau makan gandum atau roti ya, something like that ya, atau makan apapun, buah-buahan, ikan dan sebagainya ya. Setiap hari Anda makan nasi, butiran-butiran nasi yang kita makan itu mengalami proses yang panjang, sahabat-sahabat. Proses yang panjang. Ya. Sampai butiran nasi bisa ada di piring kita dan kita makan. Ini melibatkan banyak tangan. Mulai dari tangan yang menanam padinya, kemudian disirami oleh semesta, tumbuh beberapa bulan. Berapa bulan ya? Kalau padi itu berapa bulan ya? Lupa saya. Kemudian menjadi gabah, beras ya, ditanam menjadi nasi. Untuk masak padi sampai jadi nasi itu melibatkan banyak pihak, teman-teman. Baik petani yang nanam beras, kemudian distributor yang menjual beras itu, sampai beras itu ada di rumah Anda. Kemudian untuk masaknya Anda harus perlu air.
Anda perlu rice cooker, perlu api, perlu kompor. Nah, kompor ini melibatkan banyak pihak. Pabrik kompor, api. Ya. Jadi artinya untuk bisa makan sebutir nasi saja, itu melibatkan banyak pihak. Nah, itu ilustrasi. Belum lagi barang-barang lain. Di baju yang saya pakai ini dari kapas ya. Sampai bisa jadi baju ini juga melibatkan banyak pihak. Nah, itu ilustrasi. Nah, demikian juga dengan diri Anda, Mas Ajifuddin. Sampai jadi seorang manusia yang berasal dari sperma bapak ketemu ovum ibu, cerot gitu ya. Kemudian dari proses yang panjang menjadi jigot, menjadi janin, diberi makan dari 4 unsur alam. Jadi ibu ketika mengandung Mas Ajifuddin, itu yang dimakan kan macam-macam. Ada buah dari pohon, ya, pisang, kelapa, apalagi strawberry mungkin atau pepaya dan sebagainya, anggur dan sebagainya. Itu kan melibatkan banyak pihak. Sampai kemudian menjadi 7 unsur penyusun tubuh Anda, Mas Ajifuddin. Jadi tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Nah, sadarkah kita bahwa tubuh kita, kalau di Jawa disebutnya manungso ya, manunggaling rasa, manunggaling roso, manunggalnya atau menyatunya segala macam rasa. Ini berasal dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api atau matahari. Yang kemudian menjadi tubuh kita. Ini mengalami proses yang panjang. Mas Ajifuddin sampai sekarang menjadi, itu tadi saya bilang bapak Anda, ayah atau bapak ya, kemudian ketemu ibu, ada sir, ada getaran, ada rasa, ada cinta, kemudian berhubungan seks, kemudian jadilah Anda. Nah, bapak ibu Anda itu juga bukan tiba-tiba ada bapak ibu jadi Anda begitu toh, enggak. Bapak Anda itu hasil dari kakek nenek Anda. Ibu Anda juga hasil dari kakek nenek. Kakek nenek Anda juga hasil dari kakeknya kakek. Wah, jutaan. Jadi artinya sampai sekarang menjadi seorang Ajifuddin itu melibatkan miliaran, jutaan, miliaran DNA manusia-manusia terdahulu. Nah, artinya menjadi diri kita ini, diri Anda, siapapun Anda ya, ada namanya Afifa Saputra, ada Kamandaka, ada siapa mana ini, Dodi, Faro Lab, Maya Cinta. Oh, ada lagi Maya Cinta ini kok banyak. Ada Redis dan sebagainya ya, yang nama-namanya nggak bisa saya sebut satu-satu. Setiap dari Anda itu mengalami, itu ada hasil dari DNA yang mengalami perjalanan panjang sekali. Melibatkan miliaran manusia sebelumnya. Itu baru DNA-nya. Belum lagi makanannya. Makanan yang dimakan bapak Anda, kakek Anda, nenek Anda, buyut-buyut Anda, itu melibatkan banyak orang juga. Mungkin kakek Anda makan roti atau makan gandum. Gandumnya ditanam orang. Mungkin bapak Anda hobinya makan ikan tongkol ya, atau ikan di laut ya, ikan kakap gitu. Ikan kakap itu bisa sampai dimakan, itu kan mengalami perjalanan panjang dari laut yang melibatkan orang yang begitu serius mancing atau ditangkap, kemudian dimasak, masaknya melibatkan api, melibatkan kompor dan sebagainya, mengalami sebuah proses yang panjang sampai kemudian unsur dari ikan itu bisa menjadi bagian dari daging kakek Anda. Nah, bagian dari daging kakek Anda kemudian menjadi spermanya menjadi ayah Anda. Ayah Anda menjadi diri Anda. Anda nanti punya anak, punya cucu, begitu terus. Artinya kita ini, kehadiran kita ini tidak sembarangan. Nah, jika kita menyadari bahwa setiap dari kita itu spesial, kehadiran setiap dari kita itu tidak asal-asalan, maka Anda akan sangat bisa mensyukuri siapapun Anda, bagaimanapun warna kulit Anda, bagaimanapun bentuk tubuh Anda, besar, kecil, gembrot, seksi, langsing, dan sebagainya, Anda akan sangat menghargai. Karena ketika Anda tahu ya 7 unsur kita, tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut kita ini tidak tiba-tiba atau dibuat begitu saja, tidak. Tapi ini mengalami proses yang panjang dari ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, terus panjang banget.
Nah, jika setiap orang menyadari ini teman-teman ya, tentunya setiap orang tidak gampang menjadi iri dengan orang lain. Setiap kita, saya, Anda, siapapun, kita ini unik teman-teman. Kita ini satu-satunya. Nah, itu secara fisik. Kemudian secara karakter, tidak ada satu manusia tidak ada manusia yang memiliki karakter yang sama persis, nggak ada. Bahkan kembar identik ya, kembar identik wajahnya sama, lahirnya mungkin cuma beda 5 menit atau 10 menit ya, atau ada yang 3 menit dan sebagainya ya. Wajahnya sama, sama-sama perempuan, pabriknya sama, sperma dari ayah yang sama, dari ovum dari ibu yang sama, tetapi ternyata sifat dan karakternya beda. Nah, artinya ini sangat spesial. Nah, jika setiap manusia menyadari bahwa dirinya spesial, maka akan begitu menikmati. Jadi Anda bisa menikmati diri Anda, mensyukuri diri Anda, yang tidak terlalu gampang terpengaruh atau merasa iri dengan orang lain. Melihat orang lain kok gini, aku kok nggak gitu. Enggak. Tapi ketika Anda menikmati, manungso Anda, manunggaling roso. Ya, manungso itu manunggaling roso. Jadi kalau di bahasa Jawa itu memang memiliki filosofi ya. Jadi misalkan saya nyebut Anda, kan kalau bahasa Indonesia Anda atau kamu, bahasa Arabnya ente, antum, bahasa Inggrisnya ye, you, bahasa Belandanya ye. Nah, kalau di Jawa itu disebutnya panjenengan. Nah, ini maknanya sudah berbeda. Panjenengan, Pak, saya pinjam nama ini. Farolet, keinginanmu pintu cobaanmu. Apa itu maksudnya? Ya, saya pinjam nama ya, Farolet. Panjenengan, Farolet mengatakan atau ngasih komentar, keinginanmu pintu cobaanmu. Saya nyebutnya bukan Anda, bukan kamu. Kalau kamu ya kamu aja. Tapi ketika saya menyebut panjenengan, itu maknanya beda. Panjenengan, ketika kita berbicara kepada seseorang dan kita menyebut dia sebagai panjenengan, bapak atau ibu, panjenengan. Panjenengan itu artinya papan jumenengan. Isine kami. Bahwa yang kita ajak bicara ini bukan sekedar makhluk, tapi ini adalah papan jumenengan, isine susunan. Ada suatu papan, papan itu wadah ya. Wadah tempat bersemayamnya segala susunan kehidupan. Papan jumenengan. Nah, jadi kita, tubuh kita ini gak main-main teman-teman. Tubuh kita ini adalah tempat bersemayamnya segala macam susunan saripati alam semesta. Maka disebutnya mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos. Tubuh kita mikrokosmos. Saripati alam semesta. Buktinya apa? Nah, ya. Jadi kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Supir ya, pelan-pelan ya. Ngaji, ini kita ngajinya ini ngasah jiwa. Bukan baca kitab, ngapalin kitab, bukan ya. Tapi ngasah jiwa ya, ngaji ngasah jiwa atau ngaji rosok ya, meniti ke dalam diri, mengenal diri. Mengapa kita penting mengenal diri ya? Karena kalau Anda betul-betul sudah mengenal diri sendiri, Anda akan yang pertama pasti mengenal Tuhan, itu sudah pasti ya. Yang kedua, Anda akan merasa happy dengan diri sendiri. Tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal di luar diri. Tidak gampang iri dengan orang lain, tidak gampang terpengaruh hal-hal di luar diri. Kalau sudah mengenal bahwa semuanya itu di diri kita sebenarnya. Kunci segala masalah penyelesaiannya di dalam diri. Kunci segala kekayaan sumbernya di dalam diri. Kunci segala kebahagiaan sumbernya di dalam diri. Jadi tidak ada kebahagiaan yang berasal dari luar, itu nggak ada. Itu semua kebahagiaan-kebahagiaan semu atau kesenangan-kesenangan sesaat. Tapi kebahagiaan yang sejati itu dari dalam diri. Surga itu dari dalam diri. Ya, surga itu bukan tempat geografis ya. Surga itu adalah sebuah rasa damai, sejahtera, sukacita, syukur ya. Itu semua dari dalam. Nah, ini yang disebut sebagai mikrokosmos. Maka kalau di Al-Qur'an surat dikatakan Iqra kitabako, bacalah kitabmu. Teman-teman yang punya Al-Quran nanti bisa dicek gitu ya. Iqra kitabako itu ada di surat 17. Surat ke-17 ayat 14. Ya. Bacalah kitabmu.
Nah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, itu perintahnya. Nah, ketika perintah itu hadir atau perintah itu muncul ya di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 14, bacalah kitabmu. Yang dimaksud itu bukan kitab-kitab kering, teman-teman. Bukan kitab kering dalam arti buku dari kertas, bukan. Tapi ini dimaksud adalah tubuh kita. Bacalah kitabmu masing-masing. Iqra kitabaka. Nah, karena sumber segala pengetahuan itu sebenarnya di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itulah bersemayam Sang Maha Ada, yang dalam bahasa Arab disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Bahasa lain menyebutnya ada Tien, Yahweh, Yehova. Yesus menyapanya sebagai Allah Bapa di dalam aku, kata Yesus ya. Kalau dalam bahasa Hindu disebut juga sebagai Om Parameswara, Om Narayana, ada juga yang pakai Sang Yang Widiwasa atau Dia yang Asintia dan sebagainya ya. Nah, itu dikatakan bahwa berada di dalam kita. Surat Qaf, kalau di Al-Qur'an surat Qaf surat ke-50 ayat 16. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayatnya yang keempat ya. Allah atau Tuhan besertamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi untuk mengenal Dia itu nggak jauh-jauh, teman-teman. Nggak perlu kita pergi ke toko buku, mempelajari buku atau membaca kitab biru, kitab hijau, kitab kuning, kitab abu-abu, kitab hitam, kitab merah dan sebagainya ya. Atau kita harus pergi keluar pulau, apalagi keluar negara. Mau ketemu Allah, ketemu Tuhan, ke rumahnya yang nun jauh di sana, nggak perlu, teman-teman ya. Karena dalam kitab suci semua sudah diberitahu Allah yang asli atau Tuhan yang asli, the real God, the true God ya, itu bersemayam di dalam diri kita. Kata Ebit G.A.D, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini ya. Itu syair lagunya Ebit G.A.D ya. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Kata Yesus, Bapa atau Allah di dalam kamu. Kata Al-Quran, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Karena Allah itu bukan pribadi, bukan sosok. Allah itu adalah zat. Zat yang bagaimana? Yang meliputi segala sesuatu. Di mana ayatnya? Surat An-Nisa ayat 126 ya, surat keempat ayat 126. Allah maha meliputi segala sesuatu. Juga surat Fusilat. Surat Fusilat itu kalau nggak salah surat ke-41. Coba saya lihat. Surat 41 pokoknya ya. Surat 41 ayat yang ke-54 juga menyatakan Allah maha meliputi segala sesuatu. Nah, Allah yang asli itu animis, dinamis, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Hindunya, Hindu Dharma sebutnya Wiyapi Wiyapake ya. Itu Allah yang asli, meliputi segala sesuatu. Nah, meliputi diri Anda, meliputi kucing di rumah Anda, anjing, burung-burung di udara, dan segala sesuatu. Kalau bahasanya Alkitab, kisah 17, kisah para rasul 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah, kita ada di dalam Allah, kita bergerak di dalam Allah. Jadi Allah itu roh, zat yang meliputi segala sesuatu. Allah itu zat, energi, kalau bahasa ilmiahnya energi. Nah, sehingga kalau saya ngomong seperti ini kepada orang-orang yang ateis ya, mereka bisa memahami. Ateisnya bisa bubar, nggak ateis lagi. Karena ateis itu pada intinya mereka kebanyakan menolak Allah yang konsepnya seperti pribadi. Dalam dunia gereja misalnya menunjukkan Allah diajarkan sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi ya. Tres personae una substantia, 3 pribadi Allah katanya. Nah, padahal Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu persona atau Allah itu pribadi, nggak ada. Kalau Anda baca Alkitab dengan teliti, Yesus tegas mengatakan God is spirit ya. Allah itu roh. Nah, kata roh atau ruah ya dalam bahasa Ibrani juga disebut ruah ya, itu juga bisa berarti nafas. Allah itu seperti nafas, Allah itu roh, Allah itu zat. Jadi bukan siapa, sebenarnya bukan Allah itu siapa, bukan siapa, tapi apa. Nah, Allah itu adalah sesuatu
yang meliputi segala sesuatu dan dia tidak ada duanya. Jadi satu-satunya. Saya kasih ilustrasi. Ikan di laut diliputi oleh air. Tetapi di dalam ikan juga ada air. Jadi paham ya, ini ada ikan di laut. Ini anggap aja laut ya. Air ini meliputi ikan. Tetapi di dalam ikan juga ada air. Nah, Tuhan itu ibaratnya seperti itu. Meliputi, maha meliputi segala sesuatu. Maka dia jadinya maha kuasa, maha tahu. Ya, maha tahu itu bukan matanya banyak, pasang CCTV di mana-mana. Enggak. Tapi karena meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui olehnya. Kenapa? Karena segala sesuatu diliputi oleh dia. Oke, kita baca dulu komentar. Abang, ini keinginanmu pintu cobaanmu, Farulek ya. Maya cinta. Bacanya gimana? Maya cinta. Abang tujang, apa ini maksudnya? Abang tujang bijin stroke orang. Ya kejang-kejang gitu. Oh, maksudnya abang tukang bikin maksudnya. Itu J-nya tuh harusnya K ya, salah ketik ya. Maka kalau ketik jangan keburu-buru, Mak. Santai. Ada juga redis ya. Jadi Mbak Maya kalau ngetik jangan keburu-buru. Jadi abang tukang bikin stroke orang. Ya, kejang-kejang gitu maksudnya ya. Redis 505. Hadir Tuban Bumi Wali. Yes. Tuban Bumi Wali. Ideal ya. Ideal. Salam sehat Bang FD ya. Salam sehat juga. Aku selalu ngikutin kamu sejak dari awal FB. Siapa ini? Coba tak baca dulu. Taman Wisata Agro. Ikuti dari FB. Oh, FB zaman dulu dia. FB itu zaman 2000 berapa? 2012-an ya. Saya sudah lama sih nggak main FB ya, nggak main Facebook ya. Terima kasih ya, Taman Wisata Agro ya. Kemudian ada juga Karnakon. Ngasih makan keluarga pakai apa? Ngasih makan ya pakai makanan dong ya. Ngasih makan keluarga pakai makanan ya. Rahayu, salam semua makhluk bahagia. Rahayu juga Karnakon. Abang itu nyakitin orang yang merasa dirinya paling benar, padahal gak benar pikirannya, lagi dibenerin gitu. Enggak, saya gak nyakitin. Jadi gini. Tidak ada sesuatu di luar diri kita yang bisa menyakiti kita. Kalau bukan ego kita dan hati kita mengizinkan. Dan misalkan di jalan ada ngomong, orang maki-maki saya dengan kata-kata makian, bahasa tertentu ya. Kalau tak sebutkan di TikTok nanti kena ban lagi. Dengan satu kata makian, anggap aja kangkung gitu ya. Ya harusnya orang kalau maki-maki kan pakai kata-kata sayur mayur gitu ya. Oh, kangkung kamu, kan asik kayak gitu ya. Atau oh, dasar sawi kamu ya. Atau oh, wortel kamu itu. Ya anggap aja gitu. Kan orang memaki saya, kangkung kamu ya. Ketika orang memaki-maki saya, apakah saya akan merasa sakit hati? Misalkan dibilang asu kan ya, asu ya. Apakah saya akan merasa sakit hati atau menganggapnya sebagai hal biasa saja? Itu bukan ditentukan oleh makian orang. Kleng kalau orang Bali, nas klengci ya. Giancio matanya asu ya. Kata-kata itu kan hanya suatu kata dan suara. Tetapi apakah Anda atau kita memaknai kata-kata itu sebagai hal yang negatif banget, yang buruk ya? Sehingga ego kita menjadi marah, hati kita menjadi sakit. Atau kita menganggap ya itu hanya sebuah kata-kata. Artinya teman-teman, tidak ada sesuatu kata-kata dari luar diri kita yang bisa menyakiti hati kita tanpa kita sendiri yang mengizinkan. Contoh. Biasanya cewek-cewek itu suka dipuji. Mbak, kamu cantik banget deh. Mbak Maya, kamu cantik banget mbak. Tapi ngelihatnya harus dari jauh ya. Ngelihatnya harus dari jauh dan tidak pakai kacamata.
Wah, ya pertama dipuja-puja, tapi ujung-ujungnya gitu. Ya. Padahal cuma ngomong gitu aja saya ngomong cuma itu. Mbak Maya ini cantik banget deh. Tapi ngelihatnya harus dari jarak 10 kilo, Mbak. Ya. Dan tanpa pembantu penglihatan. Nah, atau saya langsung mengatakan, Mbak, kamu jelek. Nah, biasanya perempuan itu ketika dipuji langsung termehek-mehek. Ketika diejek itu langsung nggak makan, nggak enak, tidur nggak enak, uring-uringan. Padahal hanya dengan kata-kata. Nah, cuman sama kata-kata loh kok bisa kalah. Coba saya pinjam nama ya, ada nama Karnakun, Mas Karnakon, Karna atau Karnakun. Mas sampai niku ancane asyu, jiancuk matanya asyu. Coba saya bilang gitu. Apakah kata-kata saya akan mempengaruhi Anda atau Anda anggap nggak ada makna? Itu tergantung diri Anda, bukan tergantung kata-kata saya. Apakah pujian orang akan membuat Anda termehek-mehek atau tidak? Kok sudah gelap ya? Itu bukan tergantung hal-hal di luar diri Anda, tapi Andalah yang memaknai. Ya, contoh, kita ingat acara debat beberapa waktu yang lalu ya. Ketika Gibran dibilang apa ayam sayur apa ya? Ada juga Samsul ya. Samsul itu singkatan apa? Aduh lupa saya. Disebut Samsul, ayam sayur, diejek-ejek. Apa yang terjadi? Gibran justru menjadikan ejekan-ejekan itu sebagai sebuah trademarknya atau sebagai sebuah apa ya? Bahan jadi untuk kampanye. Contoh, banyak orang menuduh saya sebagai LGBT. Saya dituduh LGBT. LGBT itu bukan laki-laki goblok berjanggut tebal, bukan ya. LGBT bukan laki-laki goblok berjanggut tebal, bukan. Tapi LGBT yang mereka maksud mungkin tentunya adalah apa itu? LGBT, lesbian, gay-nya apa itu? LGBT, ya begitulah. Ya. Tetapi kata-kata tuduhan orang kepada saya LGBT nggak saya respon secara negatif. Saya malah bilang betul, saya ini asli LGBT. Saya bilang asli. Buktinya ya LGBT. Saya ini betul-betul LGBT, teman-teman. Nah, masalahnya apa arti LGBT yang ada di pikiran Anda? Terserah Anda. Tapi LGBT yang saya maksud adalah LGBT, laki-laki ganteng banget, tatoan, asik ya. Jadi ketika orang menyebut saya LGBT, saya sama sekali tidak tersinggung. Bahkan bisa menjadi bahan motivasi atau bahan lucu-lucuan. Begitupun di YouTube, di channel YouTube saya itu banyak orang marah-marah, ngasih komentar, bilang saya katanya ODGJ. Saya bilang betul, terima kasih ya. Saya ini asli ODGJ. ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Loh, ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Loh ya. Nah, jadi sesuatu itu bisa Anda maknai tergantung ego dan hati Anda. Misalkan saya sebut asu kon yo. Saya bilang, iya saya ini asli asu. Saya ini memang asu, ASU. Asale soko urip. Loh, bisa jadi begitu. Nah, artinya kembali ke tadi ya. Mbak Maya. Tante Maya. Tante Maya, saya panggil Mbak sama saya panggil Tante sudah beda rasanya. Apalagi saya panggil Nek atau Mbah Maya. Pengaruh enggak ini Mbak? Saya panggil Anda Mbak Maya atau Mbah Maya? Coba. Kan cuma suara. Kalau kemudian Anda marah ketika saya panggil Mbah, aku masih muda loh. Emang apa arti kata Mbah? Apakah Mbah itu suatu kata yang negatif? Sehingga ketika saya sapa Mbak Maya atau Adinda Maya, wih langsung berbunga-bunga. Tuing 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 tuing.
Adinda Maya, Anda langsung berbunga-bunga. Tapi ketika saya panggil Mbah Maya, langsung marah. Padahal kan hanya suara, hanya kata-kata. Nah, maka ketika Gibran diejek sebagai lontong sayur atau ayam sayur atau Samsul dan sebagainya, gemoy juga, Prabowo dibilang apalah, dikata-katain macam-macam ya. Ejaan-ejaan itu bisa diubah bermakna positif. Itu tergantung mental kita, teman-teman. Ya. Ketika Anda dimaki-maki orang, nah, masalahnya bukan maki-makian itu, tapi respon Anda terhadap makian itu. Itulah yang menentukan apakah Anda akan sakit hati atau biasa saja atau enggak ngaruh. Nah, saya mau kasih tahu, hati Anda, mental Anda itu bukan made in China, bukan made in Hong Kong, bukan made in Germany, bukan made in apalagi France, bukan made in Prancis, bukan made in Indonesia. Tapi hati Anda dan hati saya itu adalah made in pemilik jagat raya ini. Nah, harusnya kita memiliki hati yang kuat, karena hati kita bukan made in China yang gampang rusak. Pikiran kita bukan made in Hong Kong. Otak kita bukan made in Germany. Ya, tapi yang membuat otak kita ini, jadi kalau gadget ini adalah bikinan Jerman, bikinan China, bikinan Korea, bikinan Jepang ya. Tapi otak Anda, otak saya, ini bukan made in Japan, bukan made in China, bukan made in Korea, bukan made in Indonesia, bukan made in apalagi Germany. Tapi ini made in pemilik jagat raya. Nah, harusnya kuat, lebih kuat dari bikinan-bikinan manusia lainnya. Nah, sehingga ketika menyikapi sebuah perkataan atau suatu narasi, apakah Anda akan mudah tersinggung, mudah baper? Ya, seperti TikTok mudah baper. TikTok ini baperan. Kita ngomong kata-kata yang apa sedikit itu langsung mesin apa? Apa sih namanya itu? Ya, mesin yang menangkap suara kita itu langsung menganggap ini sebuah kata-kata yang harus diblokir. Loh, baper TikTok. Katanya nyakitin orang ya. Abang itu nyakitin orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Enggak, saya enggak bisa nyakitin orang. Orang-orang itu tersakiti oleh imajinasi dan hayalannya sendiri. Ya, coba Anda ngata-ngatain saya, coba tulis kata-kata apapun kepada saya. Tidak ada kata-kata Anda yang bisa menyakiti saya jika bukan saya yang mengizinkan dan saya yang memaknai. Coba Anda nyebut saya apa? Coba Anda bilang Frans Donald ganteng gitu. Coba Frans Donald ganteng gitu, Frans Donald keren. Saya nggak bakal tersinggung. Keren, N-nya dihilangi. Frans Donald kere ya, keren. Itu kan keren itu kan bermakna positif. Siapa bilang keren makna positif? Kesepakatan bersama. Kere itu maknanya negatif. Siapa bilang kere negatif? Kesepakatan bersama. Tapi kalau saya tidak memaknai kata keren dan kata kiri sebagai positif atau negatif, nggak ngaruh. Anda mau bilang saya keren, Anda mau bilang saya kere, nggak ngaruh. Jadi, apakah saya akan sakit hati atau berbunga-bunga atau termehek-mehek? Itu sama sekali tidak tergantung hal-hal dari luar diri saya, tapi semua dari dalam. Ketika saya memaknai kata jancuk sebagai makna yang negatif, yang ngeri, maka ketika ada orang mengata-ngatain saya jancuk, saya bisa marah, stres, nggak bisa tidur. Tapi jika saya memaknai kata JANCOK, jancuk sebagai jaringan anak Nusantara, cinta orang kreatif. Loh, kan asik kan? Saya ini asli jancuk, teman-teman. Jaringan anak Nusantara, cinta orang kreatif. Atau di Jawa Timur, kata jancuk itu bisa berbagai makna. Ya, sebutan persahabatan. Piye kabarmu, cuk? Jancuk kon sik urip ae. Ya, itu kata persahabatan. Tapi bisa juga kata yang sama jancuk dipakai untuk umpatan atau merendahkan orang. Nah, tapi masalahnya bukan
perkataan itu, tapi bagaimana respon kita terhadap perkataan itu. Itu yang akan membuat apakah Anda tersinggung, Anda marah-marah, dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Saya nanggapi satu narasi, satu komentarnya Maya Cinta aja bermenit-menit ya. 3 bulan, apa ini? Aji Fudin, komentarnya 3 bulan. Apa maksudnya? 3 bulan. Itu komentarnya 3 bulan gitu. Maksudnya apa itu Mas Aji Fudin? 3 bulan itu apanya? Karena DNA leluhur kuat ya. Ya iya. Anda, saya, kita semua ini memiliki DNA leluhur. Tugas kita harus bagaimana ya? Jangan dianggap tugas ya. Tugas itu kan kayaknya berat. Setiap manusia ini memiliki peran, gitulah. Perannya itu adalah tujuan utama adalah menikmati dan mensyukuri hidup. Nah, perannya adalah sesuai dengan bakat Anda. Jadi setiap manusia ini sebenarnya dari kecil sudah memiliki bakat. Ada yang bakat bacot seperti saya. Saya ini kalau bacot gini senang menikmati. Ada orang yang bakatnya masak ya. Kalau sudah masak tuh bisa getu. Kalau orang Jawa Timur bilang getu. Getu itu artinya sampai lupa makan. Wah, masak terus karena senang. Ada orang yang bakatnya elektronik, bikin perangkat elektronik sampai tengah malam nggak tidur ya, hobi. Ada orang yang bakatnya politik ya, kalau sudah membahas politik senang banget. Nah, jadi pertanyaan Mas Karnakun ya, tugas kita harus bagaimana? Bukan tugas Mas ya, tetapi peran. Temukanlah peran Anda sesuai dengan bakat Anda. Bakat itulah yang disebut. Kalau Anda menjalani hidup sesuai dengan bakat, garis tangan atau talenta Anda, maka itu yang disebut sebagai bahasa Arabnya Islam. Ya, orang yang berserah diri kepada bakatnya. Itu sebutnya Islam. Kalau bahasa Nusantaranya pelaku dharma. Dharma itu adalah orang yang menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwanya. Tak, saya hidupin lampu dulu. Ya. Jadi dharma atau pelaku dharma, bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslima atau Islam. Nah, itu orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwanya, sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau Anda menjalani kehidupan Anda sesuai dengan bakat, itu akan menikmati. Sama sekali nggak jadi beban. Yang suka musik jadi pemusik, suka nyanyi jadi penyanyi. Nyanyi musik. Kalau bagus atau punya kesempatan bagus bisa dapat uang saku alias uang bonus. Masak, kalau pinter masak bisa dapat uang juga. Apapun, jadi lakukan segala sesuatu sesuai dengan bakat Anda. Itu ya, karena ya. Tugas kita harus bagaimana? Yaitu jalankan hidup Anda sesuai dengan dharma Anda. Nah, ini pelaku hidup menjalankan panggilan jiwa, itu bahasanya Hindu Dharma. Hindu itu kehidupan, ajaran hidup atau tentang kehidupan. Dharma itu panggilan jiwa atau penyerahan diri. Dharma itu bahasa Sanskrit ya, bahasa Nusantara. Bahasa Arabnya Islam, bahasa Inggrisnya surrender. Jadi Islam yang benar itu bukan merek agama, tapi sikap hidup, penyerahan diri, pasrah diri, tidak komplain, tidak protes, ya itulah Islam. Orang akan dikatakan tidak ada kekhawatiran, damai ya ketika Islam, ketika berserah diri, menerima segala sesuatu, menerima, tidak ada yang ditolak, semua diterima. Namanya berserah diri, pasrah diri, aslima, surrender, dharma. Ya. Jadi tugas kita ya harus jadi berserah diri, dharma. Berserah diri itu gimana? Ya itu tadi, mengenal dirinya, kemudian memaksimalkan bakat-bakat yang diberikan oleh semesta. Setiap kita kalau mau dibilang tugas ya tidak apa-apa, cuma tugas itu kan kayaknya berat ya, beban. Jangan dibilang tugas, jangan dibilang kerja, tapi menikmati hidup.
Jadi Anda menikmati hidupnya sesuai hobinya lah, kira-kira begitu. Oke, Neti Rusnati, salam rahayu. Rahayu. Bagaimana caranya tahu reinkarnasi kita sebelumnya, perjalanan kita sebelum? Gampang. Ya, ini Neti Rusnati, bagaimana supaya tahu reinkarnasinya? Ini yang ilmiah ya, saya bicara reinkarnasi yang ilmiah, yang sungguhan dan bisa dibuktikan. Ya, jadi reinkarnasi itu kan orang menafsirkannya macam-macam. Nah, Anda tanya ini, Neti Rusnati, bagaimana caranya tahu reinkarnasi kita sebelumnya? Nah, reinkarnasi yang ilmiah saya sampaikan ya. Caranya gampang. Anda dari kecil suka makan apa? Atau tanya ke ibu Anda. Ibu Anda ketika hamil mengandung Anda, atau bapak Anda sebelum berhubungan seks dengan ibu Anda, sukanya makan apa? Ya, jadi yang menjadi sperma, ovum kemudian kan menjadi jigot menjadi janin jadi bayi lahir, jadi anak-anak ya. Dengan 7 unsur tubuh. Pelan-pelan Pak Supir ya, pelan-pelan. Kita ngomong reinkarnasi yang nyata ya, yang kasunyatan, yang ilmiah. Sebelum menjadi diri Anda, Neti Rusnati, ya, sebelum menjadi seorang bayi yang diberi nama Retinusnati, Anda adalah sperma dan ovum. Sperma asalnya dari mana? Nah, Anda tanya bapak Anda, Pak, bapak itu tiap hari makan apa? Oh, bapak suka makan kacang. Ya, kacang kan mengandung protein ya, bahan bakunya sperma, ada protein. Kemudian minum air juga berarti ada air. Menghirup oksigen juga udara, berarti ada udara. Nah, kacang juga tumbuh dari hasil fotosintesa sinar matahari. Bapak Anda juga suka makan sapi. Daging sapi maksudnya. Berarti dari rumput. Sapi kan makan rumput. Anda makan sapi, makan kambing, itu sebenarnya makan rumput. Oh, tapi bapak juga suka makan ikan bandeng. Berarti sebelum menjadi sperma bapak, itu ada di kacang. Ya, dia menjadi kacang, dia menjadi ikan bandeng, dia menjadi apa lagi yang dimakan? Sapi dari rumput ya, kambing. Nah, jadi sebelum menjadi diri Anda, hakikatnya adalah sapi, rumput, kambing, apa lagi? Bandeng, telo, apapun yang dimakan. Ilmiah kan? Jadi betul. Kemudian setelah lahir, setelah menjadi anak, Anda dari kecil sukanya makan apa? Anda suka makan daging sapi. Berarti Anda mengubah sapi menjadi manusia. Bagaimana cara mengubah kambing menjadi manusia? Ya, kambing dipotong, dagingnya dimakan. Jadilah dagingnya kambing itu bagian tubuh kita. Jadi kalsium atau susunan tulang kita, sumsum, darah, daging, otot, kulit, dan rambut. Tadinya bentuknya rumput, kemudian berinkarnasi menjadi kambing. Kambing dimakan manusia. Ya, berarti kambing menjadi manusia. Kemudian setelah tubuh manusia mati, nggak jadi manusia lagi, terurai ke tanah sebagian. Jadi tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, matahari atau hawa atau panas kembali ke matahari. Nah, setelah Anda dikubur atau di ngaben atau dikremasi atau dibuang ke laut, misalkan mayat saya nanti dibuang ke laut, kemudian dimakan ikan bandeng, dimakan cumi-cumi, dimakan udang, dimakan lobster dan sebagainya, atau dimakan planktonnya dimakan udang juga, dimakan ikan hiu. Perhatikan, bahan yang pernah menjadi susunan tubuh saya dibuang ke laut, terjadi proses penguraian. Ada yang dimakan planktonnya dimakan udangnya ditangkap manusia makan udang, berarti manusia makan bagian tubuh saya. Ada yang dimakan ikan bandeng, berarti bagian tubuh saya berinkarnasi menjadi ikan bandeng. Ada yang dimakan cumi-cumi, berarti bagian tubuh saya menjadi cumi-cumi. Cumi-cuminya dimakan lagi oleh orang, dipancing atau dijaring, dimakan manusia. Itulah reinkarnasi yang ilmiah. Jadi berubah.
Hakikat kita ini kan energi, teman-teman ya. Seluruh manusia ini adalah energi. Energi itu hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa adalah berubah-ubah wujud. Energi itu berubah-ubah wujud. Jadi manusia. Nah, sebelum jadi manusia, ya ada di unsur alam. Ada di kentang, ada di wortel, ada di kambing, ada di sapi, ada di ikan, dan sebagainya. Nyata kan? Nih. Sebelum jadi gadget ini apa? Ini ada kacanya. Kacanya ya dari pasir kuarsa, ada di bumi. Ada plastiknya, dari biji plastik. Ada ini mengandung karet sedikit. Ada dari pohon karet. Pohon karet dari mana? Dari 4 unsur alam. Sebelum jadi pohon dan kemudian jadi getah karet, dia kan dari 4 unsur alam. Dia bereinkarnasi, kemudian diambil oleh manusia, biji plastik, biji kaca, aluminium, biji besi, tembaga, dan sebagainya. Jadilah gadget. Ini kan cuma perubahan wujud aja. Hakikatnya ya energi-energi juga. Ya, jadi untuk Neti Rusnati, bagaimana caranya tahu reinkarnasi kita sebelumnya? Nah, Anda tanya sama Bapak, Pak, Bapak hobi makan apa? Mangan telo, ya berarti sebelumnya Anda adalah telo. Tapi Bapak juga suka makan bandeng, ya berarti Anda adalah bandeng. Oh, juga suka makan kacang, ya berarti Anda juga pernah menjadi kacang. Realistis kan? Ilmiah kan? Kasus nyata, kenyataan. Nih, saya sampaikan ini kenyataan, teman. Bukan menghayal. Oh, saya sebelum jadi manusia saya adalah singa. Loh, itu menghayal. Saya sebelum jadi manusia adalah monyet. Ya, bisa juga. Ya. Sebelum jadi monyet, pisang dia. Sebelum jadi pisang ya sama, 4 unsur alam. Ya, jadi memahami reinkarnasi itu harus seperti itu. Ya. Yang pasti reinkarnasi kita semua sebelumnya kita adalah sedulur papat. Ya, kalau di Jawa sebutnya sedulur papat, saudara empat kita. Saudara kandung kita tuh tanah, air, udara, matahari. Diikat oleh ether. Ya, saudara kandung 4 kita. Ya, kemudian menjadi manungso, manunggaling roso, ya, dengan 7 unsur: tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Nah, ya, gitu. Jadi Neti Rusnati ya. Bagaimana cara tahu reinkarnasi kita ya? Gampang, tinggal diteliti aja. Dan nanti setelah nggak jadi kita, tidak usah dipikir, alam semesta sudah pasti akan mengurai. Bisa jadi Anda dikremasi, debunya ada yang dibuang ke laut, ya bercampur dengan air-air di laut, kemudian ada yang dimakan plankton, ada yang dimakan udang, ada yang ya bisa jadi apa, atau mungkin dibuang menjadi pupuk bunga melati, berarti jadi bunga, di pupuk pohon jadi buah-buahan. Ya. Karena pun semua kembali ke diri. Al-herat ada di dalam diri. Ya, akhirat itu ada di dalam diri, betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia setelah mati kemana? Tidak ada dibilang manusia setelah mati akan pindah ke alam yang dinamakan surga kalau baik, kalau jahat pindah ke alam yang dinamakan neraka. Tidak ada. Adanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, ya. Allah itu kan semesta, alam raya ini, dan akan kembali kepada Allah, yaitu alam semesta ini. Itu nyata. Buktinya begitu Anda mati, coba tongkrongin orang mati, loh badannya hangat, loh kok tiba-tiba jadi dingin. Nah, unsur api atau unsur hawanya kembali ke matahari. Loh, nggak nafas, udara kembali ke udara. Diemin, kita sebutnya proses pembusukan, mengurai. Unsur-unsur tanah dengan segala mineral-mineral kembali ke tanah. Unsur air kembali ke air. Kembali ke alam kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke asalnya. Nah, maka kalau videonya Ustadz Saiful Karim, ketika ditanya orang mati kemana Pak Ustadz, jawab Saiful Karim, ya ke sini. Ya, gampang jawabannya. Anda mati kemana? Ya ke sini. Mau kemana terus? Ya ke sini, ke alam, maksudnya ke alam raya. Mau kemana?
Lawung bahan bakunya dari 4 unsur alam. Setiap live-nya barusan terganggu ya, live-nya terganggu. Ya, jadi setiap dari kita ini terdiri dari 4 unsur alam dan akan kembali ke 4 unsur alam. Gak ada kembalinya nanti ke suatu tempat yang bernama surga atau tempat yang bernama neraka, itu gak ada. Ya. Surga itu adalah kondisi kesadaran ketika Anda merasa bahagia, damai, sejahtera, sukacita, bersyukur terus. Itu rasanya surga. Maka disebutnya surga itu kekal. Kekal artinya rasa syukur tuh ya begitu. Dari zaman Adam, Hawa, Yesus, Nabi Yesaya, Nabi ini, Nabi itu, Nabi Muhammad, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman siapa lagi? Jokowi, nanti sebentar lagi zaman Prabowo Gibran ya. Sampai zaman kapanpun. Rasa syukur itu ya begitu, tidak berubah-berubah. Rasa damai ya begitu itu. Rasa gembira ya begitu itu. Kemudian neraka itu segala rasa nggak enak. Rasa takut, rasa malu, rasa bersalah. Itu ya begitu. Rasa bersalahnya ketika Kain membunuh adiknya yaitu Hebel. Rasa bersalahnya itu sama seperti rasa bersalahnya Verdi Sambo ketika membunuh Joshua. Sampai nanti jutaan tahun ke depan, ketika ada orang membunuh, ya rasa bersalahnya sama, rasa nggak enaknya sama. Maka dikatakan neraka itu kekal. Neraka itu rasa nggak enak itu. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran, setiap manusia pasti mengalami neraka. Bukan tempat geografis, tapi rasa nggak enak. Nah ya, itu ada di surat Hud. Surat Hud itu surat ke berapa ya? Surat ke-11 kalau nggak salah ya. Surat Hud ayatnya yang ke-106, 107, 108. Sebentar tak lihat dulu. Surat Hud itu surat ke piro? Iya, surat ke-11. Surat ke-11 ayat 106, 107, 108. Surga neraka yang dimaksud di Al-Quran, ya itu adalah kondisi keadaan ketika manusia menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Ya, jadi itu kondisi kesadaran, kondisi psikologis, bukan apa namanya geografis ya. Oke, teman-teman, saya sudah lapar ini. Jadi saya mau pamit ya sebentar lagi ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah membaca. Ada yang juga yang ngasih ayatnya 41 ayat 54. Oh, ini 41 ayat 54, ini surat Fusilat ya. Quran surat 4 ayat 126. Bagus ya. Surat An-Nisa. Itu bunyinya Allah Maha meliputi segala sesuatu. Ya, terima kasih ya Neti Rusnati ngasih ayatnya, bagus tuh. Quran surat 41 ayat 54. Surat 41 itu kalau nggak salah surat Fusilat. Kalau nggak salah, coba saya cek dulu. Iya, betul. Surat Fusilat ayat 54 dan surat An-Nisa ya. Surat keempat ayat 126. Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah yang diberitakan Al-Quran ini animis dinamis, teman-teman. Animis dinamis itu kan artinya apa? Meliputi segala sesuatu. Ada dalam segala sesuatu. Makanya leluhur Nusantara itu sangat menghormati segala sesuatu. Tanah, air, udara, pohon itu diberikan sastra jendra. Sajen itu dari sastra jendra. Ya. Nah, karena paham betul penyusun tubuh kita ini ya dari 4 unsur alam, dan di dalam 4 unsur alam ada pohon, ada air itu ada macam-macam, ada di laut, di sungai ya. Leluhur kita sangat paham tanah, air, udara, api atau matahari ini adalah sedulur papat, 4 saudara kandung kita. Ya, yang diikat oleh eter, kelimo pancer, sedulur papat, kelimo pancer. Ya, jadi kalau saya mengartikan sedulur papat, kelimo pancer itu gampang dan ilmiah, teman-teman, faktual.
Jadi 4 saudara kandung kita, bahan baku kita, kira-kira leluhur kita yang asli itu bukan kakek, nenek, buyut, ya itu betul. Tetapi leluhur kita yang asli, saudara kandung kita yang asli, itu 4 unsur alam ini. Buktinya, sebelum jadi sperma ayah dan jadi ovum ibu, sumbernya juga saripatinya dari 4 unsur alam. Ketika sperma ketemu ovum, crot, ya, hubungan wit-wit begitu ya. Kemudian menjadi zigot, janin, bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi Anda, jadi saya. Setiap hari dari bayi dikasih makannya ya 4 unsur alam. Dari tanah, air, udara, cahaya matahari, hasil fotosintesa dan sebagainya. Jadi sebelum jadi manusia dari 4 unsur alam. Saat jadi manusia makanannya pun 4 unsur alam. Bahkan pakaiannya ini dari alam juga, dari kapas. Anda naik mobil, mobilnya juga dari alam, dari logam, bannya dari pohon karet, ya. Plastiknya dari biji plastik, semua dari alam. Anda pakai kacamata kayak saya, ini juga dari alam. Biji kuarsanya, kacanya dari alam, plastiknya dari biji plastik di alam. Ada baut-bautnya, murnya ini juga dari logam yang ada di alam. Jadi kita sebelum jadi manusia kita dari 4 unsur alam. Saat jadi manusia makanannya 4 unsur alam. Yang dipakai ya apakah pakai topi, pakai baju, pakai celana dan sebagainya, semua dari unsur alam juga. Nah, itu sebabnya kita sangat menghormati alam. Itu karena alam adalah nenek moyang atau sedulur papat kita. Kopi pahit rahayu ya. Oke teman-teman. Dede, Tuhan itu ada di rasa, percaya ya, makanya disebutnya manungso ya, manungsa, manunggaling rasa. Ada juga menyebutnya manungsa, manunggaling sing kuoso. Ya betul, saya sepakat dengan Dede ya. Tuhan itu dirasa. Dan Tuhan itu memang rasa. Contoh ya, ini agak kita ngaji rasa ya. Anda sekarang duduknya bagaimana? Kalau saya sekarang duduknya bersila. Anda ada yang sekarang duduk di kursi, ada yang duduk mungkin di atas bangku, ada yang duduk di atas kasur, ada yang bersila seperti saya, bagaimanapun. Beda-beda ya. Tapi kenapa Anda duduk seperti kondisi sekarang? Karena Anda mengikuti Tuhan Anda, yaitu rasa. Betul? Ya. Terus Anda minum setiap hari. Kenapa kok minum? Karena mengikuti Tuhan Anda, bos Anda, rasa haus. Nah, dapat rasa haus tidak bisa dilawan. Kalau bos sudah ngasih perintah, rasa haus artinya kalau disuarakan waktunya minum. Ini perintah, ini maha kuasa. Maha kuasa artinya kalau tikus sudah dapat rasa haus ya dia yang harus minum. Kalau Anda punya anjing di rumah ada 2, yang satu ketimpa rasa haus, nggak bisa yang Anda kasih minum yang satunya. Jika Anda, saya pinjam nama ini ya, Pak Dede atau Mas Dede, Anda tertimpa rasa lapar, Anda mau hebat seperti apapun, Anda tidak bisa wakilkan. Oh saya Dede lagi lapar, istri saya atau pacar saya yang saya sayangi, tolong kamu wakilin saya ya, kamu yang makan. Saya lapar kan, tolong gantiin kamu makan. Bisa nggak? Nggak bisa. Anda yang dapat perintah untuk makan, Anda yang harus makan. Nggak bisa. Ya, Anda dapat rasa lapar, nggak bisa ditunda. Tunda 1 jam, 2 jam, 3 jam, 7 jam, 1 hari, 3 hari nggak makan, modar. Berkuasa kan? Rasa itu sangat berkuasa. Anda mendapat rasa ngantuk, coba lawanan. Orang sehebat apapun pengetahuannya, S1, S2, S3, mahir bahasa ini, bahasa itu. Begitu tertimpa rasa ngantuk, semua ilmunya tidak kambuh. Segala kecerdasan intelektualnya tidak berfungsi. Nggak bisa menggantikan ngantuknya. Nah, jadi rasa ngantuk itu maha kuasa. Burung tertimpa rasa ngantuk, tidur. Kura-kura tertimpa rasa ngantuk, harus tidur. Anjing tertimpa rasa ngantuk, harus tidur. Jenderal bintang 4, bintang 7, badan gede, tatoan, anak buahnya banyak, tertimpa rasa ngantuk, harus tidur. Tukang becak, tukang sapu tertimpa rasa haus, harus minum. Presiden tertimpa rasa kebelet pipis, nggak bisa. Saya presiden, lagi rapat penting, kebelet pipis. Pak Menteri tolong wakilin saya pipis ya. Nggak bisa.
Nah, rasa itu maha kuasa. Dan rasa itulah Tuhan kita. Setiap hari Anda melayani Tuhan Anda, yaitu rasa Anda. Tiba-tiba bangun pagi. Siapa yang nyuruh bangun? Rasa. Bukan pikiran ya. Bukan Anda mikir dulu, saya mau bangun, baru dapat bangun. Enggak. Rasa ada duluan. Tiba-tiba dapat rasa, haus. Baru Anda mikir, saya nyari minum. Pikiran itu belakangan. Rasa duluan. Tiba-tiba rasa lapar. Baru mikir gimana, harus makan, harus beli makanan, harus kerja, harus minta, dan sebagainya. Ya. Setiap hari kita itu melayani Tuhan kita atau rasa kita ya. Terima kasih Mas Dede ya. Tuhan itu ada di rasa. Betul. Setiap hari kucing, anjing, burung, ikan, Anda, saya, semua kita melayani Tuhan kita, yaitu rasa kita. Saya sekarang bacot di TikTok ini kan rasa dulu, kepengen ngomong. Anda nonton saya juga rasanya kepengen nonton. Anda sedang melayani rasa Anda, Tuhan Anda. Anda duduk posisinya gimana? Ada yang kakinya diangkat, ada yang ditaruh di ini, ada yang sila, ada yang sebagainya. Anda sedang melayani rasa. Tuhan, kalau Jawa sebutnya Gusti kuwi lungguhe ana ing rasa. Ya, jadi Tuhan itu keberadaannya ada di rasa. Ya, betul. Terima kasih ya Mas Dede. Maya cinta, Bang, bahas ruh Bang. Kemana ruh yang jiwanya gak tenang itu loh, yang katanya gentayangan nyangkut di pohon. Takut aku, jangan. Malam ini sudah gelap. Tuh, lihat, sudah di luar sudah gelap. Tuh, di luar jendela sudah gelap. Takut saya, jangan ngomong arwah gentayangan nyangkut di pohon. Nanti ada muncul di sini gimana? Jangan, lain kali aja. Enggak ya, just joke ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lain kali ya Mbak Maya cinta ya. Mbak atau Mbah Maya. Iya sama aja, calon mbah. Jangan kalau dibilang mbah itu jangan sakit hati. Hati-hati loh. Orang kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Kalau Anda disapa sebagai sudah kakek-kakek, sudah tua. Jawabnya gini teman-teman. Jangan ngejek orang tua loh ya. Kami ini orang tua, mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek pernah merasakan muda seperti kalian anak muda. Asik. Tetapi kalian anak muda belum tentu bisa merasakan jadi mbah-mbah seperti saya. Asik. Ya. Sekali lagi. Saya sering diejek itu, sudah tua, nggak tahu diri. Sudah tua, nggak punya malu. Nah, saya bilang, ya saya kan kemaluan saya kecil, saya belum ke Maerot, saya bilang gitu. Ya, jadi kemaluan saya kecil memang. Saya memang sudah tua. Tapi jangan ngejek-ngejek saya loh. Ya. Para anak muda, ya, saya itu orang tua dan saya pernah jadi anak muda. Tapi kamu jadi anak muda belum tentu bisa mengalami tua. Asik ya. Buktinya ada seperti Olga, kemudian banyak contoh-contoh yang lainnya. Masih muda sudah menghembuskan nafas terakhir alias meninggalkan dunia ini ya. Jadi anak muda jangan sombong, merasa muda, merasa kokoh, merasa kuat ya. Anak muda belum tentu menjadi tua, tapi semua orang tua pasti pernah mengalami masa muda. Asik ya. Jadi Mbak Maya, sorry saya nggak berani, ini sudah malam, sudah gelap, bahas yang gentayangan nanti muncul di sini gimana? Saya loncat ke bawah nanti. Oke, Susi. Ada Mbak Susi, kemudian ada Sun Libra 6. Karena akun ya banyak sekali komentar-komentar nggak bisa saya bacakan satu-satu ya. Irwan Surya, saya Mbah, wah saya dipanggil Mbah. EGP aja responnya, jadi bahagia selalu. Mau gak Bang jadi nabi yang ke-28? Nabi itu dari bahasa Ibrani, artinya pemberi peringatan. Jadi sebenarnya siapapun orang yang memberikan peringatan itu bahasa Ibraninya nabi. Maka kalau Anda lihat di dalam kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Ibrani, nabi itu banyak ribuan nabi. Karena nabi itu artinya pemberi peringatan. Nevi, ada kata nevi dari bahasa Ibrani nevi ya, bahasa Indonesia menjadi nabi.
Nah, maka ada kata navigasi, navigator, yaitu setara dengan nabi, penunjuk arah, pemberi peringatan. Nah, jadi siapapun orang yang memberikan peringatan itu sebenarnya seorang nabi. Itu tugas itu. Cuman kan ada orang membatasi, nabi itu orang yang suci begini, dibatasi, dikasih syarat-syarat yang terlalu ribet. Padahal segampang aja. Ulama itu orang berilmu, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu apapun. Itu bisa dalam bahasa Arab disebut ulama. Tapi sekarang kan dibatasi. Yang disebut ulama adalah orang yang berilmu agama Islam saja. Oh, ya apa ya Pak? Padahal arti ulama itu orang berilmu. Harusnya majelis ulama Indonesia itu isinya ada ahli fisika, ahli kimia, ahli IT, yaitu majelis ulama, majelis orang berilmu, harusnya begitu. Tapi kan dibatasi. Ulama hanya dibatasi artinya orang berilmu menurut kelompok mereka. Dibatasi. Ini kan bikin kacau. Arti kata Islam dibonsai, dibatasi. Hanya pengikut Nabi Muhammad saja. Loh, padahal Islam yang dimaksud Al-Quran itu seluruh yang ada di alam. Surat Ali Imran ayat 83. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Kata Al-Quran, tapi kata kelompok ustadz-ustadz atau ulama tertentu, Islam hanya kelompok kami, pengikut Nabi Muhammad saja. Loh, padahal di Ali Imran 84 dikatakan semua Nabi, Musa, Yesus, Ibrahim, Ismail, Ishak dan semua itu nabi-nabi itu Islam. Nah, jadi orang sering membatasi makna Islam dibonsai, dibatasi kelompok dia saja. Ya. Makna agama dibatasi. Kemudian tadi bahasa apa itu? Apa tadi itu? Islamnya dibatasi, agama dibatasi, kemudian nabi dibatasi juga. Ini yang bikin rusak. Makna kata Islam dibatasi, makna kata agama dibatasi, makna kata Yahudi dibatasi hanya kelompok sebelum. Padahal yang disebut Yahudi itu kalau Anda baca di kitab Roma di Bible, orang Yahudi yang sejati itu tidak ada, bukan secara fisik teman. Tapi orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang rohani itu disebut orang-orang Yahudi. Ini setara dengan kata Jawa. Orang Jawa itu artinya Jawa itu jumenengane wahyu. Orang yang sudah sadar bahwa dirinya adalah tempat bersemayamnya wahyu atau wadahnya wahyu. Jawa itu kan jumenengane wahyu, ya. Wadah bersemayamnya wahyu. Nah, orang yang sudah menjadi Jawa, yang sudah sadar dirinya adalah jumenengane wahyu, itu adalah orang-orang yang sadar sangkan paraning dumadi. Orang yang sudah sadar dari mana diriku ini berasal, untuk apa aku hadir ke muka bumi, dan kemana akan kembali. Itu disebut orang-orang yang sudah Jawa. Jadi bukan orang yang lahir di Pulau Jawa, bukan. Nah, cuman kadang orang membatasi Jawa itu hanya dibatasi suatu pulau, suatu tradisi, satu budaya. Padahal Jawa itu artinya orang siapapun, orang Jerman, orang Prancis, kalau mereka sudah menjadi jumenengane wahyu, tempat wadahnya wahyu, sudah sadar dari mana dia berasal, untuk apa dihadirkan oleh semesta, dan kemana akan kembali, alias paham sangkan paraning dumadi, maka mereka boleh disebut juga orang-orang Jawa. Nah, oke? Susi, kenapa gelap Kak? Iya, karena sudah malam. Irwan Surya, shalom Mbak Donald, shalom juga ya. Terima kasih buat semuanya, saya tutup. Semesta 665, Sahih dan Afdol, penjelasan tumimbal lahir reinkarnasi. Pak Donald sekarang kurus. Iya, saya keringatan terus soalnya. Keringatan terus, jadi mungkin kayaknya nggak ada lemaknya ya. Cuman tinggal tulang, otot, sama apa lagi. Mungkin ya ada lemaknya sedikit lah. Abi Fatan, sang pencerah, rahayu Kang Mas Donald. Yang mencerahkan sebenarnya bukan saya. Anda bisa bilang begitu, Abi Fatan. Sebenarnya pencerah itu di dalam diri Anda sendiri, dalam kesadaran Anda. Loh, saya cuma ngomong loh. Saya cuma kata-katanya. Cerah dari mana? Saya cuma menyampaikan kata-kata, narasi-narasi, kalimat-kalimat, suara-suara. Tapi Anda merasa tercerahkan. Loh, coba perhatiin baik-baik. Ini pencerahnya di mana? Di dalam diri Anda. Loh, saya cuma ngomong kata-kata, kalimat-kalimat. Anda tiba-tiba tercerahkan. Loh,
Bukan dari saya. Pencerahan itu dari dalam diri Anda. Saya hanya semacam sarana atau apa ya, yang menggelitik-gelitik. Tapi pencerahan dari dalam diri Anda sendiri. Wah, tercerahkan. Buktinya apa? Banyak orang mendengarkan saya bacot tapi tidak merasa tercerahkan. Loh, berarti pencerahannya dari saya atau di dalam diri setiap orang? Di dalam diri Anda. Pencerahan itu dari dalam diri Anda sendiri. Segala yang di luar diri kita kemudian kita respon, wih, pencerahan. Itu hanya cermin, bayangan-bayangan saja, ya. Jadi Abifatan, sang pencerah ada di dalam diri Anda sendiri, yang disebut sebagai Gusti, Guru Sejati, atau Nur Muhammad, atau Rohul Kudus, ya. Bukan di saya, bukan di suara, di kalimat-kalimat saya, bukan, ya. Pencerahan dari dalam diri Anda sendiri. Oke, terima kasih ya buat komentarnya. Lanjut Pak, saya nyimak. Ya, kita lanjutnya lain kali ya. Irengan, kita tutup dulu karena saya mau melaksanakan perintah Allah. Allah yang lebih dekat dari urat leher saya. Allah yang besertamu, beserta saya juga dimanapun kita berada. Yang ketika memberi perintah itu dengan bahasa rasa, bahasa roh atau bahasa rasa. Saya barusan mendapat perintah dari Dia yang Dia lebih dekat dari urat leher saya. Dia meliputi segala sesuatu, meliputi segala manusia, meliputi Anda, meliputi saya. Nah, Anda mungkin belum mendapat perintah, tapi saya barusan dapat perintah. Perintah secara pribadi untuk saya, bukan untuk Anda. Anda mungkin nanti 1 menit lagi atau 10 menit lagi atau tadi. Tapi saya sekarang mendapat perintah khusus dengan diberi rasa lapar. Itu artinya saya mendapat perintah dari Dia yang lebih dekat dari urat leher dengan bahasa roh atau bahasa rasa. Saya suruh makan. Nah, ya, memasukkan unsur-unsur alam ke tubuh saya. Nah, jadi perintah Allah yang lebih dekat dari urat leher itu nyata, teman-teman. Allahnya nyata, perintahnya nyata. Setiap hari Anda itu dapat perintah, dapat firman secara pribadi, dapat rasa haus. Berarti Allah yang lebih dekat dari urat leher Anda berkata kepada Anda, ayo waktunya minum. Bisa nggak perintahnya dilawan? Nggak bisa. Diwakilkan? Nggak bisa. Sifatnya sangat pribadi. Tiba-tiba Anda ngantuk. Nah, berarti Anda dapat perintah suruh tidur. Bukan tetangga Anda, bukan Pak Ustadz Anda yang dapat perintah, bukan anak Anda, bukan kucing Anda, tapi diri Anda sendiri. Ya, jadi perintahnya sangat pribadi. Dan bagi orang-orang yang sering berolah rasa dan memahami Tuhan yang asli, tadi ada yang mengatakan, memberi komentar bagus ya, Tuhan itu lungguhnya ada di rasa. Jadi firman Tuhan itu ya rasa itu. Nah, jadi setiap hari Tuhan itu menyapa kita, menyapa langsung dengan bahasa rasa. Tiba-tiba ngantuk, berarti Tuhan bilang, Mas bro waktunya tidur. Kalau disuarakan kira-kira waktunya tidur, kira-kira gitu. Tapi ini bukan bahasa suara, bukan audible, tapi bahasa roso. Ya, Tuhannya asli kan? Tuhan yang saya sampaikan fakta kan, realitas ya. Firmannya juga nyata, semua orang bisa merasakan. Anda untuk merasakan firman Allah tidak harus belajar dulu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Yunani, bahasa Arab, baca kitab kuning, kitab biru, kitab hijau, enggak. Bayi mendapat firman, dia dapat rasa, dia minum. Yang dicari susu atau minum. Bayi sapi nggak pernah belajar. Kalau haus berarti saya harus apa ya? Nggak pernah belajar. Karena gurunya sama, guru sejati. Bayi sapi dapat rasa haus artinya sama, suruh minum. Bayi tikus dapat rasa haus artinya juga minum. Yang ngajari gurunya satu, tidak multitafsir. Orang Amerika dapat rasa haus artinya suruh minum. Orang Arab dapat rasa haus artinya suruh minum. Orang Madura dapat rasa haus artinya sama, suruh minum. Gurunya satu dan perintahnya sama. Tidak multitafsir. Itulah firman yang benar dari Tuhan yang sejati ya. Oke, sekian dulu, kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika besok saya masih jadi manungso atau manunggaling roso, siapa tahu nanti malam atau sebentar lagi saya sudah tidak jadi manusia lagi. Oke, Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia.